ngomongin soal cinta nih ya, ngomongin soal hubungan. Kira-kira menurut kalian apa sih goals dalam suatu hubungan? Langsung gitu tuh mukanya tuh. Silahkan Kak, bagaimana? Lempar lembing ya. Goals dalam sebuah hubungan. Betul. Goals dalam sebuah hubungan. Hubungan itu kan, kita breakdown dulu nih. Hubungan itu terjadi ketika ada dua pihak gitu kan. Dua pihak atau lebih, makanya disebut sebagai hubungan karena terjalin gitu ya. Balik lagi, masing-masing individu ini ketika mereka memutuskan untuk menjalani sebuah hubungan, apakah sudah di visi dan misi yang sama untuk memilih jalan yang sama gitu. Nah, kalau saya dengan istri, kita pada akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan kami dalam pernikahan itu karena sebelumnya juga sudah banyak kolom-kolom yang kita sudah checklist sama-sama gitu. Yang paling penting itu sih, cara menilai sesuatu harus sama, terus visi misinya sama gitu. Kalau goals hubungan itu kayaknya jadi sesuatu yang kembali lagi ke yang menjalaninya ya, dan belum tentu semua goals dari hubungan itu bisa juga dibagikan gitu. Itu kembali ke yang menjalani. Intinya kalau saya dengan pasangan saya, kita sudah tahu apa goals kita gitu. Penting visi misi sama, komitmen juga sama. Cara menilai sesuatu harus sama, itu paling penting karena kalau kita saya menilai sebuah keadaan dengan empati, kemudian pasangan saya menilai sebuah keadaan dengan amarah, itu kan berarti cara menilainya sama. Nah, itu kadang-kadang nilai-nilai seperti itu tuh yang bikin hubungan jadi struggling banget gitu. Nah, itu dulu yang harus disamain sih. Dan alhamdulillah sama. Kalau Iya, aku setuju banget kok. Jangan tanya-tanya hubungan deh Kak, apalagi sama aku. Jangan tanya-tanya hubungan. Aku setuju banget dengan yang dibilang sama Kak Deva. Alright kalau gitu. Oke. Tapi masalahnya aku habis ini banyak banget lagi ngomongin soal hubungan. Jadi nggak apa-apa ya? Gas. Bear with me. Gas. Oke, next. Kan tadi kalau menurut kalian berdua kan goals dalam hubungan kan yang penting visi misi sama, komitmen yang penting itu kan. Nah, kira-kira hubungan yang ideal itu menurut kalian tuh kayak gimana sih? Ideal. Tidak obesitas lah. Wow. Oke. Ideal kan ya? Michelle dong. Michelle dulu. Udah mikir soalnya. Hubungan yang ideal itu adalah hubungan yang ada. Hubungan yang ada? Iya, yang nggak ada yang nggak ideal karena nggak ada hubungannya. Bener banget. Tarik sih ini sih. Hit it hard. Simple tapi dalam. Bener. Kak. Iya. Hubungan yang ideal. Nah, balik lagi nih. Ini sebenarnya preferensi sih. Pada akhirnya setiap orang itu punya bayangan tentang sebuah hubungan yang beda-beda gitu. Tergantung bagaimana cara mereka dibesarkan, lingkungan apa mereka bergaul. Itu akan menentukan bagaimana mereka punya mimpi terhadap sebuah hubungan. Jadi hubungan ideal itu sebenarnya sederhananya kalau menurut saya adalah hubungan yang kedua belah pihak ini sama-sama menikmati dengan senang dan tenang gitu aja sih. Senang dan tenang. Bener. Senang dan tenang dan juga ada. Iya, hubungannya ada. Ada dulu kan baru bisa senang dan dulu, tenang. bener. Kalau nggak ada ya gimana? Oke. Ngomongin soal rumah tangga udah, ngomongin soal cinta juga. Sekarang kan kalau misalnya dalam percintaan itu pasti ada banyak permasalahan terjadi dong, ya kan? Pastinya nih kita juga banyak dengar tentang masalah-masalah percintaan yang terjadi. Contohnya salah satunya misalnya perselingkuhan, ya kan? Coba menurut kalian gimana perspektif tentang perselingkuhan? Kayak gimana sih menurut kalian orang yang selingkuh tuh gini atau gimana gitu? Perselingkuhan. Yang jelas perselingkuhan tidak akan pernah bisa dibenarkan apapun alasannya gitu ya. Benar. Terlebih lagi ketika perselingkuhan itu terjadi di atas sebuah hubungan yang resmi secara hukum dan agama gitu. Orang-orang yang melakukan perselingkuhan juga tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan alasan, niat, apapun itu gitu. Jadi ya mengutip kata Johnny Depp, kalau kata Johnny Depp, kalau lu selingkuh
lu pilih yang lu selingkuhin. Karena kalau lu masih sayang sama yang pertama, lu nggak akan pernah selingkuh. Jadi maksudnya apa ya? Segala sesuatu di dunia ini kan sebab akibat ya. Jadi dan perselingkuhan itu akan melekat lama banget, itu akan berimpact sangat dalam gitu. Jadi ya pikirkan baik-baik apapun yang mau dilakukan, karena setelah itu tidak akan ada yang tertolong sih. Jadi kalau emang udah mau melakukannya, you better go with the second one gitu. Jadi kalau lu udah selingkuh, ya lu pilih selingkuh. Jangan. Iya, sekali terjun ya udah. Bye. Gitu. Bye world. Oke, sekarang Kak Michelle. Gimana nih? Bukan berarti Ngana mau lolos, diam-diam aja. Dia udah mikir, apa ya? tapi Selingkuh sebenarnya kita nggak pernah tahu ya kapan kita mau selingkuh, kapan kita akan selingkuh, kapan diselingkuhi? kapan kita akan diselingkuhi juga kita nggak bisa kontrol, karena itu kembali lagi ke perasaan, keadaan, circumstance. Kadang kita mungkin nilai toleransinya udah semakin hari semakin berkurang, terus kita sampai bilang oh hubungan gue toksik. Sebenarnya tidak toksik, tapi karena memang toleransinya berkurang sampai akhirnya oh selingkuh. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih baik, ada yang ngobrolnya lebih enak, oh ada yang ternyata lebih cantik, lebih menarik, lebih fun. Sementara gue udah nggak happy nih, kita berantem mulu dan lain sebagainya. Mungkin memang udah makin kesini habitnya orang-orang lebih ke arah yang kayak oh kalau rusak beli baru, bukannya kalau rusak diperbaiki. Jadi aku rasa selingkuh itu udah lillahi ta'ala sih. Kayak kita seberuntung apa dan kita mau sebekerja keras apa untuk tetap bertahan di keadaan yang mungkin semakin hari semakin rumit dan circumstance yang akan berbeda-beda setiap saat gitu sih. Jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi kayak ya walau-walam aja. Setuju. Karena biasanya orang bener kata Kak Michelle tadi kan, misalnya ada yang salah kayak diperbaiki tapi malah cari yang baru gitu kan. Itu kayak ada satu perspektif mengatakan kayak selalu nggak puas gitu kan, manusia kan selalu nggak puas, selalu pengen cari yang baru. Dan makin kesini-sini kan orang semakin punya banyak pilihan. Iya, betul. Udah ada sosial media, lingkungan semakin luas. Jadi sebenarnya lebih gampang untuk kayak handphonenya rusak beli baru gitu. Iya, betul. Daripada benerin ternyata lebih mahal, lebih effort gitu. Setuju banget. Makanya penting sih menjalani hubungan itu dengan tingkat kesadaran penuh gitu. Awareness-nya harus ya sama kayak kita memilih makanan gitu. Kenapa pada akhirnya kita bisa makan hal-hal yang kita tidak butuhkan untuk badan kita, karena kita nggak conscious eating gitu. Kita makan sesuatu hanya karena kita menuruti keinginanmu. Iya, padahal sebenarnya kita nggak butuh kan. Gitu. Jadi penting untuk menjalani hubungan dengan tingkat kesadaran penuh, sehingga itu bisa menjadi kontrol. Karena sebaik-baiknya seseorang menjalani hubungan adalah ketika dia memilih dan berhenti membandingkan. Ketika kita menjalani hubungan, harusnya semua opsi untuk membandingkan lebih dan kurangnya pasangan itu udah nggak ada. Itu makanya ketika itu udah ditiadakan, kita nggak akan pernah ngelihat orang lain jauh lebih baik dari pasangan kita, jauh lebih manis, jauh lebih cantik, enggak. Ketika udah memilih, berhenti membandingkan. That's it. Kalau lu punya masalah, selesaikan. Kalau emang selesainya dengan berpisah, ya pisah dulu, baru cari yang lain. Maka dengan begitu mungkin nggak akan ada perselingkuhan. Menarik. Kalau gitu berarti selain tadi alasan yang tadi, kira-kira ada nggak sih alasan orang tuh melakukan perselingkuhan selain karena dia memang suka dan dia nggak puas gitu dengan apa yang dia miliki, makanya dia mencari itu di orang lain. Kira-kira ada lagi nggak alasan lain menurut kalian berdua? Kesempatan sih ya, karena ada kesempatannya. Itu juga faktor nggak sih? Kayak dan kayak frekuensi bertemunya setiap hari itu mungkin ya sebenarnya ada kesempatan aja sih. Manusia ada limitnya, jangan diuji terus. Oke. Gas. Iya sih, benar-benar. Misalnya kayak balik dari kantor bareng, itu juga termasuk lah ya, salah satunya lah ya. Iya. Bukan perselingkuhan juga. Oke, sekarang nih. Oh gitu ya, balik dari kantor bareng. Oh gitu ya. Waduh. Oke,
Ini sebenarnya pertanyaan pertama kali aku mau nanya ke Kak Deva dulu karena Oke. Kak Deva udah nikah juga. Nah, menurut Kak Deva apa sih tips untuk menjaga hubungan biar nggak ada perselingkuhan? Formalin tuh penting ya. Borak. Kasih boraks Biar juga. awet. Biar awet. Menjaga hubungan. Menjaga hubungan itu beban dua kepala, dua hati, dua tenaga, dua jiwa gitu ya. Jadi setidaknya seberat apapun itu, at least itu bisa dibagi. Gitu. Menjadi sulit ketika yang menjaga hanya satu pasangan, satu orang, kemudian yang lainnya sesuka hati. Nah itu akan menjadi berat. Paling kalau sejauh ini yang saya udah lakukan sama pasangan saya ya, sebisa mungkin apapun itu diceritakan. Gitu. Artinya karena apa ya? Karena perspektif lain dari diri kita itu kita butuh banget sebagai cerminan, bahan pertimbangan, dan sebaik-baiknya second opinion adalah dari pasangan. Gitu. Karena ya kita kan juga sering, ya gue meskipun sudah berpasangan, gue juga sering minta pendapat dari sahabat, partner bisnis gitu. Tapi pada akhirnya yang paling pertama orang paling pertama yang gue minta pendapat selalu adalah pasangan gitu. Itu juga sebagai bentuk respect terhadap terhadap hubungan gitu ya. Itu sih paling, apapun kalau bisa sekecil apapun, sebesar apapun diceritakan gitu. Ngobrol, komunikasi paling penting. Communication is key. Iya. Komunikasi adalah kunci. Ya saya artikan doang sih. Terima kasih. Ya. Oke. Bahasa Kak Indonesia. Michelle. Sekarang kamu gimana nih menurut kamu kan? Tadi kan kamu bilang kalau perselingkuhan itu juga bisa terjadi karena kesempatan kan? Benar. Menurut kamu gimana sih cara supaya nggak ada celah untuk ke situ gitu dalam suatu hubungan? Apa ya? Ya sebenarnya satu sih, cinta itu kan kalau buatku, cinta itu kata kerja, sayang itu kata kerja. Karena ya rasa cinta, rasa sayang pasti akan ada capek dan bosannya dan enaknya nggak sih? Terus kedua, respect kali ya. Jadi selain kita harus selalu mengerjakan itu, selalu berusaha untuk bikin sparks-nya dan selalu berusaha untuk selalu kasih sayang, peduli dan perhatian, rasa hormat dan respect itu tuh nggak boleh hilang. Karena kalau sekali kita udah nggak respect, misalnya kayak gue udah nggak respect sama cewek gue, itu sama aja kayak kita nggak respect sama ibu kita kan, kayak nyanyiin dia atau adik perempuan kita. Jadi maksudku kayak kalau rasa respect itu hilang, kita udah nggak hargain lagi. Kayak misalnya suami kita telepon, suami pacar, ayang kita telepon, ntar dulu, ayang lagi kerja gitu. Kayak kita kan bisa sebenarnya sempetin kayak, sayang bentar ya nanti aku telepon beberapa menit lagi. At least kasih tahu dia, jangan bikin dia nunggu. Itu kan respect ya. Daripada kasih sayang udah lebih yang ke arah kayak gue nggak mau dia nunggu, gue nggak mau dia worry, gue nggak mau dia ini, gue nggak mau dia itu. Menurutku nggak jauh-jauh dari situ aja sih, karena memang perjalanan hubungan aku kan nggak sejauh apa ya. Cuman so far yang aku lakukan tuh juga aku tuh nggak pernah melihat ke rumput sebelah, karena pasti akan lebih bagus dan lebih hijau dan lebih menarik dan lebih segar ya. Aku tuh pasti selalu yang kayak, pacar aku paling ganteng atau apa metode yang kayak, ayang aku ganteng banget, ayangku baik banget, ayang aku paling royal, ayang aku paling rajin sholat, lalala. Itu mindset di aku, ke mindset. Walaupun dia nggak ganteng, jadi kayak aku terbiasa dengan itu. Sama kayak kalau lagi nge-gym, aduh nggak kuat, jangan bilang nggak kuat. Kita bilang yang kayak 1, 2 bisa. Jadi keangkat semuanya. Nah, aku belajar dari situ, terus kayak, gila ya, mind muscle connection itu aja berarti gitu. Apalagi kalau aku terbiasa bilang kayak, ganteng banget pacar aku, lalala. Padahal dia nggak ganteng, tapi di mata kita udah ganteng banget setengah mati. Jadi tergantung perspektif dan mindset ya. Ya, sebenarnya mindset sih kalau untuk jaga hubungan itu ya, selain kayak yang Kak Deva sempat bilang itu sebenarnya di antara 2 orang, tapi aku sendiri sebagai perempuan aku nggak bisa atur pacar aku kayak apa kan. Yang ada selama ini aku udah sedemikian rupa, aku udah kasih maksimal, udah komunikasi juga. Ya dianya yang bejat aku nggak bisa kontrol kan. Jadi kayak udah, aku hanya bagaimana memperbaiki diri aku semakin hari semakin sabar, semakin membuka pikiran, semakin lebih berbesar hati dan lain sebagainya, itu aja sih. That's really nice. Word of the day.
Kita juga bisa. Percaya tuh harus kita kasih penuh. Oke. Kalau rasa percaya itu tidak bisa digunakan atau disalahgunakan oleh orang, itu bukan salah kita. Benar. Jadi kita harus percaya sepenuhnya. Iya, respect ya. Dari awal kita emang harus percaya full. Kalau rasa percaya disalahgunakan bukan urusan kita kan, bukan kitanya. Tapi kan sakit hati, Kak. Iya, tapi at least dengan itu kan jadi paham. Ya. Tapi, aduh, setelah rasa percaya kita itu udah diruntuhkan, nanti buat kita ke nextnya itu udah trust issue. Ya, tapi kan nggak adil juga ketika misalnya kamu gagal di hubungan sebelumnya, kamu trauma dengan orang lain, lalu kamu terapkan itu kepada orang yang baru. Benar. Tapi kalau PTSD gimana, Kak? Jadi nanti kita masuk ke sesi konsultasi ya. Oke, siap. Boleh. Lanjut. Tunggu, gue tambahin. Kenapa namanya kasih sayang? Oke. Karena cinta itu intinya adalah memberi. Terus lo nggak usah mikir dia bakal ngasih apa. Iya, Give and kasih take. aja. Give and give. Give and give ya. Oke. Makanya namanya Take and kasih give. sayang. Gitu. Iya, betul. Work for it. Bukan give and take ya. Iya. Enggak Give dong. and give. Ya nggak usah Give diambil and lah. take itu relationship yang lo bisa terapkan di dunia kerja gitu, bisnis apapun itu gitu. Karena kita ngomongin soal profit kan, kita ngomongin soal apa yang gue dapat. Tapi kalau di hubungan nggak ada gitu, apa yang gue kasih aja. Dengan lu semakin ingin ngasih dan ngasih, pada akhirnya rezeki lu bertambah, karakter lu jadi jauh lebih besar. Insya Allah, benar. Iya, aku setuju tuh. Keren banget. Oke, jadi quote-nya give and give dalam relationship. Yes. Ya kan? Oke, kalau gitu kita kan dari tadi udah ngomongin soal hubungan, percintaan, Perselingkuhan. Nah, udah tahu belum sih kira-kira nih mau ngarah kemana nih hubungannya nih? Belum, Kak. Oke, gue mau nanya satu pertanyaan tentang film baru dari kalian nih, Ipar Adalah Maut. Kan ini kan film tentang perselingkuhan kan, mengangkat tema perselingkuhan based on true story juga, ya kan? Nah, coba ceritain ke penonton gimana sih film ini menurut kalian. Ipar Adalah Maut tuh apa sih? Horor. Horor. Dia genre-nya tuh drama tapi horor. Horor trailer. Horor tuh lebih, horor tuh tidak tertulis di dalam genre filmnya, tapi itu mungkin perasaan-perasaan atau efek yang bisa didapat ketika menonton ya. Kayaknya sih itu ya. Horor ya. Karena ya horor lah. Ya, terrifying lah. Iya, kita aja waktu ya nggak tahu misalnya. Aku aja waktu dapat kabar tentang cerita ini based on true story itu kayak ini serius. Tercengang gitu. ya? Tercengang gitu. Kaget banget. Buat aku sih shocking. Which is bisa diartikan horor kan. Bisa jadi, bener juga. Bener-bener. Kayak nggak nyangka gitu ya kalau ternyata cerita model kayak gini tuh ada di real life. Mind blown ya? Iya, kayaknya sih ada aja sih yang terjadi. Iya sih, bisa jadi aja. Dan maksudnya dari sini akhirnya kita bisa jadi lebih aware aja bahwa it's happening around us. Bener. Iya sih. Tapi pas pertama aku denger juga kayak wow, Ipar Adalah Maut. Makanya harus hati-hati. Bener. Berhati-hati. Untung saya nggak punya ipar. Nah, next question nih. Menurut kalian kenapa sih dibilangnya tuh Ipar Adalah Maut? Kan itu mengutip kata Mas Hanung itu kan memang itu kan. Tertulis di hadis ya? Iya, itu Sabda adalah salah Nabi satu Muhammad. hadis. Jadi emang bahkan kalau hadis diartikan ke bahasa Indonesia sebenarnya bukan Ipar Adalah Maut. Maut itu masih bahasa serapan dari bahasa Arab kan. Sebenarnya kalau diartikan secara literally ke bahasa Indonesia artinya adalah ipar adalah kematian. Itu. Memangnya sebahaya apa sih Ipar? Coba. Hah? Itu kan udah jelas-jelas pengkhianatan sepanjang masa, sister. Itu dia. Sepanjang masa itu tidak ada jalan kembali. Nah, itu dia. Sebenarnya kayak maaf pun udah kayak apa yang mau dimaafkan gitu loh. Iya. Pengkhianatan sepanjang masa. Dari Ipar Adalah Maut. Oke. Next question, kita kan tahu kalau si film ini tuh tentang perselingkuhan adik ipar dan juga suami, gitu Betul. kan. Nah, menarik banget sih, karena kan biasanya orang itu kan selingkuh seperti tadi kita udah bahas ya, orang tuh kan biasanya selingkuh sama temen kantor atau temen main gitu kan, kayak banyak lah, dan ini tuh aneh tapi interesting gitu, unik tapi
horor, bener. Karena selingkuhnya sama keluarga sendiri gitu kan. Nah, menurut kalian ini tuh apa ya? Kayak pendapat kalian tuh gimana sih atas jenis perselingkuhan yang kayak gini gitu? Ini jenis perselingkuhan yang aku sempat bilang Kak, ada kesempatannya. Oh iya iya. Kesempatan. Iya kan? Iya. Dan nggak bisa diuji berkali-kali. Apa tadi yang Kakak bilang? Ya namanya manusia, Namanya ada manusia, limitnya. ada limitnya. Jangan diuji terus-terusan. Iya. Nih, tapi gimana sih perasaan kalian kepo deh kayak pertama kali tahu kalau Sampai misalkan- dingin tangan aku. Ih, Parah, gue juga keringetan. kenapa jadi keringetan? Lebih Pertama panas kali- kayaknya ya. Pertama kali tahu kalau misalnya kalian tuh bakal main di film yang judulnya Ipar Adalah Maut dan ini tuh true story gitu. Perasaan kalian tuh gimana pas awal banget tahu oh cerita tuh kayak gini? Gue harus main film, main karakter yang kayak gini gitu. Gimana sih kalian? Bebannya berat lah, pasti kebayang. Berat. Apalagi buat aku yang nggak pernah, belum merasakan kayak oh pernikahan itu seperti apa, komitmennya sebesar apa. Aku kebayang banget sih, wah dunia runtuh nih. Dunia runtuh, wah hidup selesai, udah habis. Pasti kepikirannya ke situ. Terus abis selesai syuting pasti ada merasakan post traumanya, merasa nggak nyaman, terus lebih ke insecure dan jadi apa ya? Jadi susah percaya ya. Jadi sekarang tuh udah lebih sangat bukan berhati-hati, bahkan udah lebih yang kayak aduh udah nggak ada tenaganya. Udah waspada. Iya, jadi Kebawa waspada. ya, tapi ya jadinya kebawa ke personal juga ya, bisa dibilang. Pasti jadi trust issue kan? Jadi trust Karena bahkan sama suami yang kita sayangin loh, bukan suaminya nggak baik, suaminya sangat baik loh. Suaminya sangat baik. Sangat baik, apalagi suami yang nggak baik gitu. Bayangkan, berarti memang apapun yang terjadi itu emang kehendak Allah kan. Kayak hidup kita tuh emang udah ditentuin aja. Karena kayak kita udah kasih 100, udah kasih maksimal, udah kasih kepercayaan full. Tapi nggak tahu kan apa yang terjadi. Bukan suaminya nggak baik loh, masalahnya itu. Justru karena suaminya sangat baik itu yang traumatis. Iya, mungkin karena perasaan lebih nggak nyangkanya itu sih ya, karena Bener dia ya, terlalu baik ya. tadi. Iya bener nggak nyangka. Makanya ngena banget ya. Iya sih, Kalau Kak Diva sebagai gimana? suami enak-enak aja pasti. Wow, sesi. Berkaca pada karakter yang saya mainkan sih, penyesalannya luar biasa ya. Penyesalannya luar biasa, yaitu dia tadi bahwa diuji terus-terusan. Diuji terus-terusan. Selama diuji imannya kuat, karena didampingi malaikat. Tapi ada satu hari di mana setannya jauh lebih kuat. Ternyata malaikatnya dikeroyok. Menarik. Tuh, Jadi menarik sih. ternyata di kiri ada 3, di kanannya ada 1 yang bisikin. Kalah. Kalah. Karena kesempatan ini dihadapkan terus pada si karakternya gitu. Ada terus sampai di momen dimana bisikan dari setan jauh lebih kuat gitu. Jadi makanya jangan diuji. Nah, gimana nggak diuji? Ya jangan dikasih kesempatannya gitu, jangan dibiarin, makanya dicegah. Makanya kenapa itu ada dalam hadis itu supaya bikin kita aware dan mencegah situasi-situasi itu. Mungkin maksud awalnya adalah baik, tapi ya itu dia tadi kan, namanya manusia ada limitnya gitu. Iya, benar. Jangan dikasih celah untuk ya itulah kesempatan itu jangan sampai ada lah. Dengan contoh jangan kasih adik ipar tinggal serumah. Jangan itu. Karena itu udah jelas bukan muhrimnya, ya kan Kak? Iya, Iya. betul. Udah bukan muhrimnya banget. Pokoknya yang bukan muhrim jangan serumah. Iya. Gitu kali ya salah satu Bisa. cara-cara ya. Muhrim, jangan serumah berarti. Betul betul. Sebagai wanita kuat kita udah harus selangkah di depan kan? Betul. Ya nggak boleh nginep. Nggak Nggak boleh. At all. At all. Oke nih, kan tadi udah ngomongin soal cerita fenomena perselingkuhan yang ada di film ini gitu kan. Coba boleh tolong ceritain sedikit gak tentang karakter kalian masing-masing? Anissa itu dia wanita kuat pada umumnya ya. Secara finansial dia kuat. Terus ibu rumah tangga yang tangguh, dia merawat nggak cuman suami dan anaknya, tapi juga merawat adiknya dan ibunya. Benar-benar dia yang ngurusin semuanya, dia cari nafkah juga. Orangnya easy going, menyenangkan, terus kreatif, sangat bersyukur dalam banyak hal, sangat positif juga, open minded juga. Aris kurang lebih sama.
Oh ya? Suami yang baik, Suami yang baik, betul. ayah yang baik. Tapi manusia Tapi manusia. ada limitnya. Balik lagi ya. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Manusia ada limitnya betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin siapa yang salah, menurut kalian, yang salah tuh di sini tuh Aris atau justru Rani atau malah Raya? Aduh, Raya sih, kok nggak kasih tahu ibunya gitu. aduh, Raya. Kok nggak dia jaga rumah gitu loh. Kok nggak jaga rumah gitu? Kayaknya salah ini deh, Salah siapa? budetin deh. Kenapa budetin nggak iya? Iya kan? Iya, kenapa budetin? Iya nggak sih? Iya, Kan tiap Anissa kerja dia yang di jaga ru- rumah. Di rumah tuh ada budetin, cuman setiap ada kesempatan untuk berdua Aris dan Rani, budetinnya kemana? Dia mengintip dan menikmati Masa ke keadaan pasar itu. terus? Coba, Interesting. masa ke pasar? 1 kali 24 jam di pasar dia masak. Iya, aku setuju Tiap sih. tiap Anissa nggak di rumah, Itu nggak mungkin. Iya, iya, ya kan? iya. Budetin ini siapa ini sebenarnya? Kayaknya ordal ya, ordalnya Mas Aris deh kayaknya. Jangan-jangan dia setan Dia tuh ada nggak sih sebenarnya? yang selama ini bisik-bisikin Aris. Kayaknya dia yang kasih kesempatan, Pak, saya ke pasar dulu ya, Pak. Ternyata nanti di ending di reveal. Pas di reveal, budetin. Mak Hancur lampir juga. ternyata dia. Hancur juga rumah tangga mereka. Saya berhasil. Ini tuh kita lagi ngomongin film apa sih? Iya, heeh. Horor bener. Iya, iya. Horor. Enggak, soalnya kalau kalau salah siapapun yang tahu dan membiarkan situasi ini salah. Ya, oke. Gitu. Ketika kamu tahu ada sesuatu yang keliru, kamu tidak mengingatkan, kamu diam saja, kamu ikut salah. Benar. Secara hukum apapun itu. Agama, adat, hukum, salah. Setuju. Siapapun yang udah merasa ada kayak ini aneh nih, nggak mengingatkan, dia salah. Berarti dia juga salah gitu kan? Jadi bukan cuma keadaan doang yang salah. Tapi saksi yang tahu itu juga salah. Dan Iya. nggak ngasih tahu pelakunya. Pokoknya semua yang tahu, tapi menutup mata, ya itu salah gitu. Oke. Oke, ini kan film kontroversial abis ya. Parah banget kan. Menurut Kak Devan, gimana sih cara kamu untuk bertahan dari hujatan netizen? Yang pasti nih nanti kan Aris ini itu. Bertahan ya? Coba gimana nih? Cara handle-nya tuh gimana? Ya saya nggak bertahan lah. Loh, nggak bertahan. Oh, ngapain defend ya kan? Mending ngeles, sat. Pas diserang, sat. Gitu. Kalau bertahan kan berarti saya cuma nerima serangan kan? Oh iya benar. Saya ngeles aja biar nggak kena. Contoh-contoh ini, misalnya kayak Aris nih jahat banget tuh, khianat, bla 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 bla. Dasar Mas Aris gitu, kayak ada ibu-ibu mau gitu. Misalnya ada, Jahat enggak ini gitu. kita dari komen sosmed dulu dah. Oh Gitu, ya, misalnya oke, kayak, boleh. Coba Belum gimana fisik ya. komennya? Komen Astagfirullahaladzim, gak nyangka ya. Gak bersyukur gitu. netizen. Asli sama. Coba Dijawab gitu. komen lagi, iya. Komen lagi. Gila ya, Aris pecicilan banget ya. Gak bisa tahan nafsu. Sumpah, Iya. iya lagi. Gitu. Mau apa lu? Iya lagi. Screenshot. Gas, apalagi Kak? Aduh, Komen apa netizen ya? yang kejam, yang kejam. Apa? Pengen jambak Aris. Pengen jambak Aris. Orang bulan depan udah cukur botak, weh. Mau apa lu? Jadi benar-benar ada serangan, serangan. Ngeles aja. Iya betul, ngeles Keren banget. banget. Bertahan tuh capek. Tapi capek. Apalagi dari netizen. Nah, apalagi dari netizen ya pasrah aja. Netizen yang selalu benar itu kita jangan bertahan dari mereka, kita ngeles. If you can beat them, join them. Damn. Oke. Agree. Oke. Tapi Gimana sih? aku lebih mikir kayak mungkin ini kesempatannya sangat kecil, tapi mungkin malah banyak yang salfok jadi kayak Aris ganteng sih ya, iya gitu malah gitu nggak sih? Justru
switch ya, dan tadinya kayak nge-hit jadinya kayak Iya, karena tuh memang Aris ini adalah sosok laki-laki yang iya father banget gitu loh, ke bapak-bapakan atau apa, adem banget dan menenangkan. Kadang tuh orang kan suka lupa ya, kayak kalau dia hilaf cuma sekali kok, masa dilupain 1000 kebaikan dia. Aku mikir kayak mungkin ibu-ibu juga nggak semuanya benci, tapi mungkin terbagi dua kubu nih, ada yang kayak ya udah maafin aja gitu, dia juga kan udah punya ribuan kebaikan, masa karena satu kesalahan jadi dibenci. Ada gitu gimana nggak tuh sih? kalau ada komen kayak gitu gimana tuh? Ibu-ibu kayak gitu butuh dipertanyakan sih. Kan Gue aja nggak ngebela apa yang dilakuin Aris sih sebenarnya. kayaknya mereka karena ngelihat Kak Deva yang main kali ya. Iya Kayak bener, gitu. bener aku setuju. Pesonanya, terus betul. kebaikan-kebaikan yang di-build kan, yang dibentuk, aku rasa akan kebelah deh kubunya. Ada yang Ya memang mau kedekatannya sama jambak, Nisa itu kan Iya. emang sayangnya Aris tulus banget kan, terus sama koneksinya Raya. ke anak, iya ke Raya, itu tuh wah harus nonton sih, please. Ya, emang kayak roller coaster banget, jadi tiba-tiba di ombang ambing. Takutnya berlima air mata gitu. Udah pasti lah ya. Kalau itu udah Emoji. ya, emojinya gini. Oke, Kak Deva gimana sih cara mengembangkan karakter sebagai Mas Aris ini? Yang dia tuh selingkuh, bakal dihujat netizen. Kan kita tahu juga kan bahwa film ini kan tentang ipar gitu, yang mana Kak Deva kan in real life juga nggak punya adik ipar gitu kan. Nah gimana sih cara Ade dan kakak ipar nggak punya. kakak ipar juga ada kan. Nah gimana cara Kak Deva untuk mendalami karakter si Aris ini gitu? Padahal in real life nggak bisa kayak gitu. Di salah satu preskon film Ipar Adalah Maut waktu itu kita launching Official teaser, ya? ya. Kan Mas Anung juga ngomong gitu bahwa dia juga kebingungan gimana cara berdiskusi dengan pemain-pemainnya sementara dia juga nggak pernah mengalami hal seperti ini gitu. Nah itu Mas Hanung aja sampai sebingung itu, kebayang nggak? Saya bingungnya gimana gitu, lebih bingung lagi sebenarnya. Cuma tertolong dengan kalau boleh dibilang skripnya ini kan sebenarnya udah diolah dari lama, kemudian dari riset, kemudian dari true story yang mana sebenarnya kita hanya perlu believe sama cerita itu untuk memainkan karakternya gitu. Karena ini cerita yang diangkat dari kesaksian yang benar-benar terjadi gitu. Dan saya juga selalu punya prinsip bahwa sebagai aktor yang baik, sarapan bergizi adalah diskusi dengan director. Makanya saya selalu diskusi sama Sanung lebih kepada apa ya, untuk meneguhkan hati saya terhadap si skenario. Riset lain di luar itu saya nggak ngelakuin sih, paling nonton kayak referensi film aja gitu. Karena menurut saya itu skripnya udah jadi banget, jadi tinggal butuh percaya aja deh untuk mainin dan skripnya lumayan detail gitu. Jadi kayak oh ya udah, I'm stick to the script, terus berjalan sesuai dengan apa Mas Hanung. Udah, that's it. Iya aku setuju sih Kak, karena memang skenarionya itu udah mempersiapkan karakter kita semuanya juga udah matang banget, detail banget. Jadi benar-benar kita tinggal ikutin keadaan, terima, dengar arahannya Mas Hanung juga, cerita, ngobrol banyak, ngobrol ke karakter-karakter lain, terus ngobrol ke Mas Hanungnya banyakin dan percaya, gitu sih. Oke. Berarti konklusinya sebenarnya nggak ada riset yang too much ya, tapi lebih kayak stick to the script dan diskusi sama director juga Mas. Bener, iya, supaya kita lebih percaya. Oh kita skripnya sampai 27 draft. 27 draft. Jadi iya, yang paling bener kita lakukan adalah stick to it gitu. Ngapain draftnya sampai sebanyak itu? Tim udah kerja keras segila itu sampai draftnya sebanyak itu, tapi kita malah nggak percaya gitu. Dan kayaknya paling aman buat kita adalah stick to it, karena true story. Jadi kita tidak akan
berusaha untuk membentuk persona-persona lain Bener. dari yang sudah pernah diceritakan oleh Mbak Eliza. Betul. Bener, berarti stick to the script. Betul. Kayak nggak ada penambahan apa-apa, nggak ada riset yang gimana juga lah ya. Bener. Adjustment paling kita lakukan, tapi itu minor sih, kayak adjustment dialog, terus blocking gitu. Kadang-kadang saya dan Michelle suka kasih input pas lagi blocking adegan gitu. Sekiranya supaya ini benar-benar natural, organik, seperti apa gitu cara ngebawainnya, gitu doang sih. Penting kelihatan natural Iya dan bener. real. Karena buat pemain kan sebenarnya kitab sucinya adalah skenario Bener. pada saat itu. Oke, kan kita tahu ya bahwa si Ipar adalah maksudnya ini kan juga dari hadis. Nah, gimana sih kira-kira cara mungkin Kak Deva dan juga Kak Michelle untuk nge-prevent supaya ini tuh nggak terjadi in real life, nggak nge-affect di real life kalian si Setelah syuting ini, iya oh dampaknya, oh perasaan-perasaannya itu supaya nggak ngaruh ke kita. iya dan juga apa namanya Ipar adalah maut itu sendiri gitu. Kira-kira menurut kalian tuh kalau misalnya di luar sana ada yang punya kejadian serupa, kira-kira gimana sih cara untuk nge-prevent itu gitu ataupun Jangan sampai kejadian di keluarga kita, Iya. istilahnya gitu. Oh justru karena udah syuting film ini, jadi kita lebih aware. Iya, karena juga tujuannya nonton ya, Ipar adalah maut, biar apa? Biar awareness-nya tuh sampai. Kita tuh jadinya inget dan gak menggampangkan hal-hal kecil yang kita pikir, keluarga, adik sendiri. Jadi kita lebih aware, justru malah nonton ini tuh supaya kita lebih sadar sama hal-hal kecil, oh sepenting itu. Bahkan sampai Nabi sebutin, berarti kita kebayang dong seberbahaya apa nih si pengkhianatan sepanjang masa ini. Oh ternyata sedalam itu dan bisa menghancurkan dan porak-porandakan sebuah keluarga bahagia bahkan. Jadi menurutku ya awareness-nya justru malah sampai ya, karena udah selesai syuting ini jadi lebih waspada, hati-hati, terus kayak oh iya hal kecil itu nggak boleh disepelekan gitu sih. Sebetulnya keluarga juga ya. Walaupun keluarga. Silakan. Prevent, mencegah ya. Carilah pasangan yang nggak punya saudara. Gas. Jadi kamu nggak akan pernah punya ipar, maka hadis itu tidak akan pernah berlaku. Aduh Salah Kak, cari pasangannya aja udah sulit, belum lagi harus cari yang kamu punya saudara nggak? ya. Kamu anak tunggal bukan? Gitu. Kamu anak tunggal bukan? Itu aduh nambah-nambah lagi kayaknya. Cara mencegahnya adalah ya pasti apa ya? Ya benar kata Michelle tadi, film ini tuh sebenarnya hadir untuk membangun awareness dan bikin kita berani ngomongin, karena hal-hal semacam ini kan sebenarnya tabu ya buat kita bahas ya. Cuma harus dibahas. Dengan dibahas kita jadi tahu itu ada. Ketika kita tahu itu ada, kita tahu bahwa itu bahaya. Ketika kita tahu bahwa itu bahaya, kita jadi selalu waspada dan Hati-hati. akhirnya menghindari dan mencegah gitu. Bener. Gitu sih. Jadi emang harus tahu aja. Terlepas dari bagaimana mencegahnya, kayaknya kita ke situ dulu deh, lebih ke awareness-nya ya. Awareness-nya dulu. Pas begitu udah pada paham, karena saya yakin banyak juga yang saya aja baru tahu ada hadis itu bahwa Sama, iya. ipar adalah Pas kematian dikasih tuh tahu. dari film ini. Iya. Bahkan kita sudah diwanti-wanti loh dari hadis. True story. Terus story. Dan kalau lihat komennya di TikTok tuh ternyata banyak kejadian loh. Kayak Kak ini di sini, Kak aku juga merasakan hal yang sama. Kak ini relate banget. Jadi kayak ini bahkan hal yang udah terjadi banyak di masyarakat, cuman aku sendiri bahkan baru denger. Asumsi gua ketika ini terjadi di kehidupan nyata Nisa, Aris, dan Rani, mereka nggak tahu hadis ini. Bisa jadi. Mereka nggak aware. Ngegampangin keadaan. Nah itu, karena kita juga terbiasa, kita udah terjebak sama menormalisasi hal-hal yang salah menjadi tidak apa-apa, gitu. Karena udah biasa tidak apa-apa. Iya, betul. Padahal sebenarnya Salah. itu salah. Melakukan hal yang salah terus-terusan akan ada konsekuensinya.
enak. Hah? Jadi Kan kesel, ada jadi sebel. konsekuensinya, yaitu hancur. Kan kalau keenakan jadinya hancur. Hancur. Begitu Kak, tapi awalnya kan salah nih. Oh iya, enak lagi, dar gitu. Hit it hard. Oke, kan tadi juga Kak Michelle sempat mention ya, soal komentar di TikTok. Kan banyak banget yang komen soal ternyata mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Ternyata kita baru tahu kalau dari film ini, dari viralnya cerita itu, kita tahu bahwa di luar sana tuh banyak banget orang yang kayak gitu, tapi mereka mungkin nggak berani untuk cerita, Bener. ya kan? Tapi selain komentar, misalnya komentar kayak gitu juga ada banyak yang komentar soal Nisa. Kayak misalnya sabar banget ya Kak Nisa, pokoknya meng-highlight kesabarannya Kak Nisa. Nah sekarang Kak Michelle nih yang berperan sebagai Nisa, gimana sih cara untuk punya level kesabaran itu? Itu kan menurut aku sendiri tuh level dewa lah ya, kalau bisa dibilang itu sabar banget gitu loh, sampai terjadi hal kayak gitu di hidup ya Kak Nisa gitu. Gimana sih menurut Kak Michelle? Bukan sabar ya, mungkin lebih ke pengabdi keluarga deh Nisa itu berangkatnya. Keluarga, wow. Bener, jadi apapun itu dia punya tanggung jawab besar sama keluarganya. Dia lakukan apapun sampai dia nggak melihat nih warning-warningnya. Dia nggak melihat tanda-tandanya atau apapun. Pokoknya dia kayak pokoknya mau kasih yang terbaik buat keluarganya. Dia mau bantu keluarganya, dia mau support keluarganya selalu. Sampai akhirnya hal ini terjadi, mungkin udah bukan sabar lagi ya. Udah lebih ke survival mode. Lebih ke bagaimana anakku mentalnya baik-baik aja, dia tidak kenapa-napa, bagaimana hidup-hidup yang lain tetap berjalan dengan baik. Jadi itu rasa atau apa tuh singkirin dulu, bentar dulu, mana yang utama? Anak, oke, anak dulu, lili. Jadi udah bukan kesabar sih, udah lebih yang kayak tubuh tuh udah yang kayak udah nyawa kedua mungkin, nyawa yang pertama mungkin udah gone. Mungkin kayak gitu, kita sering banget dihadapin sama kenyataan yang kayak udah nggak kuat lagi, tapi ternyata kita besoknya masih bangun, masih menghadapi, masih hidup, bahkan sampai sekarang masih hidup, tapi kita pasti udah ngelewatin banyak hal yang kayak mati nih gue, mati gitu kan. Tapi kita masih bisa jalanin dan masih kuat. Jadi menurutku kita udah di tahap yang survival mode ya. Jadinya udah bukan sabar lagi, tapi udah lebih yang kayak mana yang lebih prioritas. Udah gitu sih. Tapi mungkin penampakannya sabar. Wah, sabar banget, ikhlas. Enggak, sebenarnya ini saya sedang bertahan hidup. Walaupun udah nafas udah tersekat, rasanya udah nggak bisa makan, pasti dong keadaan ini mungkin di keadaan yang berbeda, tapi mungkin kita udah ngerasain ya semuanya lah yang anak 90s mungkin udah ngerasain yang kayak tercekat, nggak bisa makan, bernafas aja sulit, itu pasti udah yang nyawa kedua yang udah ngejalanin kehidupan gak sih, udah lebih kayak gitu sih. Jadi dari aku sendiri aku rasa itu udah bukan sabar, tapi udah lebih kayak kita udah berevolusi aja. Keren banget tadi abis berbincang-bincang sama Kak Michelle, ternyata Nisa itu bukan cuma sabar tapi bisa dibilang pengabdi keluarga. Iya benar. Keren banget. Nah capek gak sih kayak ngobrol mulu? Mari kita games sekarang. Kita mau games. Pasti gamesnya justru yang bikin capek. Dia yang ngajak ngobrol dia, justru padahal kayaknya perasaan gue yang bilang capek. gamesnya ini yang bikin capek loh. Iya. Kayaknya. Go with the flow aja lah ya. Oke. Oke guys, nih aku ada beberapa pertanyaan, nanti kalian harus jawab cepat, tapi kalian juga harus kasih alasannya, tapi sedikit aja, nggak usah banyak. Jawab cepat tapi beralasan. Iya, misalnya jawab cepat beralasan A atau B. sedikit Kita aja. dikira pilot jet tempur apa? Iya. Harus cepat tapi punya alasan gitu. Harus. Ngeri Demis Bintang ini. Orangnya cepat aja, nggak bisa mikir. Cepet banget. Ya udah deh. Oke, gak apa ya? Hmm. Gak apa ya? Oke, buat Kak Dewa Pak Hendra, sayang apa cinta? Cinta. Cinta itu manifestasi dari sayang. Sayang pun manifestasi dari cinta. Gitu. Ini ya. Ada kan orang yang bilang selalu Kak sedikit kak. sayang sama cinta beda. Sayang sama cinta beda. Gitu. Kalau kamu sayang, kamu nggak cinta. Nge-rap. Gitu kan? Oke. Enggak juga. Sama. Oke. Yang Jadi penting nggak itu bisa milih dong antara sayang sama cinta. cinta, aku milih cinta. Oh ya, oke. Yang penting itu bukan penamaannya.
apa yang kamu kasih itu bener nggak iya, gitu. iya. Oke. Siap. Genre drama atau horor? Drama. Karena dalam drama bisa jadi horor. Wow. Woi, setuju. Gas. Ternyata lebih setuju lagi guys kalau Ipar dan Lamot itu ternyata genre. Ya. Oke. Polo shirt atau kaos oblong? Oblong. Nggak ada remnya ya. Oh, oke. Boleh. Oke, guys. Oke. Zendaya atau Velove? Zendaya. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Keren dia. Keren. Dijun ya, Kak. Hah? Dijun keren banget ya. Keren banget. Bini gue juga suka Zendaya. Oke. Warkop atau nge-gym? Warkop atau nge-gym? Yep. Dengan Warkop. kesadaran penuh. Warkop. Karena sebelum nge-gym juga biasanya ngopi dulu. Oh iya, gas. Nyari americano dulu, baru nge-gym. Siap. Oke, naik gunung ke pantai. Naik gunung. Lebih effort. Lebih effort. Oh, emang Wah, suka, laki-laki emang penuh suka. effort ya Arya satu ini bener full effort. Gemoy. Gemoy, Aries gemoy. Go Aries. Let's go. Oke, buat Kak Deva udah, sekarang buat Kak Michelle. Oke. Oke. Jawab cepat. Lega. Kak Michelle, yang pertama, dicintai apa mencintai? Dicintailah, capek-capekin mencintai. Gitu, alasannya. Ya udah capek, udah gak ada tenaganya, Kak. Oke. Banyak teman atau sedikit teman? Sedikit teman, kalau banyak nanti repot bukbernya. Bener banget. Plan A, plan banyak banget ya. Oke, next. Gundam Rare atau iPhone? Gundam Rare. Kenapa? Aku kan gak perlu iPhone. Alright. Ke laundry atau cuci sendiri? Cuci sendiri dong. Kenapa? Lagi mau effort aja. Sama ya? Ini effort. Cuci sendiri juga effort. Oke, kalau gitu Tom Holland atau Jeff Nicole? Jeff Nicole. Lebih menantang. Oh, Gas. gas. Tagline Kak Michelle, gas. Oke, traveling sama mama atau sama Besti? Sama mama aja deh. Nggak usah bayar, gratis. Oh iya bener. Oh, sama Tapi Besti biasanya kan. suka minta bayar ya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak, aman gas. Oke. Sekarang kita balik lagi nih ya ke Ipar. Dua pertanyaan lagi yang menarik. Masih? Males, biar males. Menarik menurut Miss Bintang kan? Udah, kan menarik ke dokter juga. Aduh, sister. Nah, ya kan? Oke, yang pertama. Ipar adalah Lucu dia. maut. Ipar adalah maut itu apa sih pesan yang mau disampaikan menurut kalian berdua? Menurut aku jelas, ipar itu adalah maut, guys. Hati-hati ya. Watch out. Sayang adik boleh, sayang keluarga boleh, tapi ingat, tetap harus waspada. Silakan. Pertama paling berhenti, yaitu berhenti menormalisasi hal-hal yang sebenarnya keliru. Ya, tinggal dengan non muhrim itu sebenarnya tinggal satap dengan non muhrim kan sebenarnya keliru, nggak boleh. Jangan dinormalisasi. Tujuannya baik, tapi kan kita nggak tahu, namanya manusia kan. Terus yang kedua, ya awareness. Film ini hadir untuk awareness. Supaya hal-hal yang semacam ini yang tadinya tabu dibahas. Contoh misalnya gini, kita ada saudara gitu ya, mau menitipkan ke rumah kita. Kalau bingung nolaknya, tinggal bilang, ntar kayak ipar adalah maut loh. Wah, Dengan adanya film ini tuh jadi gampang gitu. Oh, iya. Yang tadinya kita mau nolak tuh bingung kan mau ngomong apa, takut nyakitin hati, bikin saudara tersinggung. Sekarang jadi bisa ngomong, ntar kayak ipar adalah maut lagi. Jangan loh gitu. Bener, aku setuju. salah satu cara untuk mengelas juga tuh ya. Gas. Enggak, bukan ngeles, bener, Bener. gitu. Bener. Oke. Sekarang Kak Deva lihat ke kamera, kasih tahu 3 kata untuk Yang mana? film Ipar adalah maut. 3 kata untuk film Ipar adalah maut. Harus banget ditonton. Gitu, harus banget ditonton. Sekarang Kak Michelle. Waspada, pengkhianatan, perselingkuhan. Apa sih? Udah? Udah, gas? Oke, kalau gitu gas. Jangan lupa
kalian semua nonton film Ipar Adalah Maut karena lihat pemeran ini keren banget. Ada Kak Michelle Judith dan juga ada Deva Mahendra yang berperan sebagai Aris dan juga Lisa guys. Pokoknya ini epic banget, ceritanya juga epic banget based on true story. Jadi jangan lupa kalian buat nonton film Ipar Adalah Maut di bioskop. Kalau gitu episode Bincang Bintang kali ini selesai. Kita ketemu di episode berikutnya bareng host-host dan bareng artis-artis keren-keren. Jangan lupa stay tune di Radio Bintang bersama Miss Bintang. Bye-bye. Ngeri banget. Bye. Mas Haris kayaknya beda gitu loh. Ya aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin dari aku. Kita mau ngapain di sini, Mas? Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik.